섹스만 하라고요. Halo gengs, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, gue bakal ngebahas alur singkat dari film yang berjudul Good Sister in Law, Forbidden Love. Film yang dirilis pada November 2015 kemarin. Film ini menceritakan kisah cinta segitiga yang kalau dijadikan sinetron Indonesia, judulnya bisa jadi bakal kayak gini gengs. Kakakku yang baru menikah, ternyata suaminya juga menyukaiku. Nah, awkward kan jadi ya. Oke lah, langsung aja kita simak videonya gengs. Pada awal film ditunjukkan terdapat dua orang wanita yang lagi joget-joget di sebuah tempat pernikahan. Pemeran utama di film ini bernama Hayoung, dan ia memiliki teman bernama Maria. Setelah kegiatan pelemparan bunga yang didapatkan oleh Maria, Hayoung memberikan ucapan selamat pernikahan kepada kakaknya yang bernama Hajo, dan suami kakaknya yang bernama Woo-sung. Singkat cerita, kini diperlihatkan Hayoung baru saja tiba di kantornya. Hayoung berprofesi sebagai psikiater, dan si Maria bisa dibilang sebagai rekan kerjanya lah. Di sini, Hayoung diceritakan sebagai psikiater yang sudah sangat ahli dalam menangani pasiennya. Dan metode yang biasanya ia pakai untuk menangani pasiennya adalah hipnoterapi. Setelah di rumah, ternyata Hayoung masih tinggal bersama dengan kakaknya yang tadi baru saja menikah. Di sini diperlihatkan sikap Hayoung pada Woo-sung, sangat manja dan kekanak-kanakan. Ia seperti benar-benar menganggap Woo-sung sudah seperti kakaknya sendiri, padahal sebenarnya mereka baru saja tinggal seatap. Tapi ternyata si Woo-sung ini orangnya cabul gengs. Ia sering banget ngelirik ke belahan buah surga Hayoung diam-diam. Setelah itu, saat mereka sedang minum-minum bersama, si Hayoung tiba-tiba ngomong kalau dia sebenarnya juga pengen kawin gengs. Cuman karena nggak ada calon, ya jadinya dia cuma jagain nyamuk doang. Lanjut, saat asik-asiknya minum, si Hayoung tiba-tiba teler dan ketiduran. Karena Hajo adalah kakak yang baik, ia segera menyuruh suaminya untuk menggendong dan pindahin adiknya ke kamarnya. Pas nyampe di kamar, otak mesum nan cabul Woo-sung mulai mengambil alih. Muncul niat di benaknya untuk ngegrepe-grepe tubuhnya Hayoung. Tak lama setelah itu, Hajo istrinya Woo-sung memanggil dia dari ruangan lain, dan hal itu membuat ia mengurungkan niat mesumnya dan gak jadi megang-megang si Hayoung. Ketika malam semakin larut dan nafsu birahi mulai memuncak, Hajo mencoba menggoda-goda Woo-sung yang lagi asik main laptop, biasalah jatah malam. Dan akhirnya mereka pun bergenjot pada malam hari itu, agar sehat dan bugar di esok paginya. Namun anehnya, genjot-genjot yang mereka lakukan gak berlangsung lama gengs. Gak tahu entah karena Woo-sung yang lemah syahwat, atau si adik kecil yang gak kuat bangun. Ya intinya biasa aja lah. Keesokan harinya, Hajo menemui Hayoung sebagai pasien dari adiknya itu. Ia berkonsultasi soal kegiatan semalam yang gak ada enak-enaknya. Ia juga meminta kepada adiknya ini buat ngobatin suaminya gitu. Pokoknya sampai adik kecil suaminya bisa kuat dan tahan lama gengs. Setelah itu mereka pun menemui Woo-sung untuk diajak terapi biar sang adik kecilnya kembali sehat dan bugar lagi tentunya. Hayoung akhirnya memberikan hipnoterapi kepada si Woo-sung. Setelah masuk ke alam bawah sadar, ia nyeletuk kalau sebenarnya dia lagi mikirin cewek lain. Dan cewek lain itu tak lain adalah Hayoung itu sendiri. Adik dari istrinya itu cukup kaget mendengar hal tersebut. Singkat cerita, Hayoung dibuat bingung mau berbuat apa. Ia jadi gelisah dan bimbang karena ternyata suami kakaknya menyukai dirinya. Kalau bilang jujur ke kakaknya, pasti bakalan berabe nanti jadinya. Akhirnya ia pun mulai bertindak. Hayoung mengajak ketemuan dengan Woo-sung dan bilang kalau dia udah tahu kalau Woo-sung menyukai dan selalu mikirin dirinya. Hayoung juga menyarankan Woo-sung untuk berhenti mikirin ia dan fokus ke kakaknya aja. Singkatnya, kini Hajo diperlihatkan sedang menanyakan bagaimana hasil dari terapi Woo-sung. Dia juga udah berapa kali genjot, cuman masih aja nihil. Hayoung bingung harus jawab apa dan akhirnya ia bilang ke kakaknya untuk bersabar aja dulu. Kemudian, kini Hayoung sedang menceritakan mengenai kejadian ini kepada rekan kerjanya, Maria. Karena udah lagi gak ada jalan keluar dari masalah Woo-sung, akhirnya ia memutuskan untuk mencoba ngajak genjot suami kakaknya itu. Mendengar hal tersebut, lantas Maria melarang Hayoung untuk melakukan hal tersebut. Karena hal itu pasti nantinya bakalan merusak hubungan antara ia dan kakaknya. Namun karena Hayoung sudah membulatkan tekadnya, ia pun memaksakan dirinya untuk ketemuan dengan Woo-sung. Hayoung akhirnya benar ngajak Woo-sung ke suatu tempat. Ia berkata kepada Woo-sung kalau dirinya sebenarnya sedang depresi. Cara menghilangkan depresinya itu, ia hanya bisa dengan mewujudkannya menjadi kenyataan. Setelah tiba di sebuah toilet, mereka pun langsung masuk dan mulai bercumbu. Tetapi, sialnya saat mereka sedang asik bercumbu, masuk dua orang wanita yang ke toilet tersebut dan ngedengerin mereka lagi gituan. Setelah semua hal berdosa itu, Maria bilang kepada Woo-sung kalau semuanya itu sangatlah gila dan akan membuat kerusakan hubungan di antara ia dan istrinya. Di sisi lain, Hayoung malah terbayang dengan kejadian ketika ia bercumbu bareng dengan Woo-sung, sampai ia nggak fokus saat lagi nanganin pasiennya. Bahkan pasien yang sedang ditangani oleh Hayoung malah memaksanya untuk melakukan hal bejat. Dan akhirnya pasien cabul itu pun diusir oleh Maria.
Beberapa hari kemudian, Wusong pun terlihat masih terus menjalani terapinya dengan Hayong. Dan ya sama seperti yang kalian bayangin, terapinya masih saja berhubungan dengan colok-mencolok. Setelah itu saat di rumah, ternyata sedang berlangsung perayaan kecil ulang tahun Hayong. Dan ketika Wusong mengangkat telepon, Haju bilang ke Hayong kalau terapinya sudah berhasil. Mendengar hal itu, Hayong malah tiba-tiba ngelamun gak jelas. Dan karena hal tersebut, membuat kakaknya menjadi curiga terhadap dirinya. Ketika larut malam, Wusong melihat Hayong yang sedang mengambil minum. Dan Hayong tiba-tiba meluk Wusong dari belakang dan mengatakan kalau ia sudah terlanjur jatuh cinta dengannya. Wusong yang juga memiliki perasaan yang sama, langsung mengeskui lah. Tetapi, saat itu pula, Haju sebagai istri Wusong mengetahui kalau suami dan adiknya sudah berselingkuh. Dan hal itu tentunya membuat ia sedih dan menangis. Pagi harinya, Haju minggat dari rumah. Hayong yang baru bangun tidur ngeliat foto ia dan kakaknya saat kecil di meja. Dan terdapat sebuah surat yang bertuliskan kalau kakaknya sudah mengetahui perselingkuhan mereka dan dia ikhlas kalau adiknya berbahagia bersama dengan suaminya. Di dalam mobil, Hayong menangis dan juga sedih. Ia berusaha mencari kakaknya ditemani oleh Maria. Setelah ketemu, Hayong akhirnya jujur kepada kakaknya kalau sebenarnya niat awal mereka adalah untuk nyembuhin penyakit suaminya itu. Tapi kan terlalu sering, si Hayong malah keenakan dan mulai timbul perasaan terhadap Wusong. Akhirnya mereka berdua pun bermaaf-maafan dan saling berbaikan. Singkat cerita, kini Hayong dan Maria sedang merias Haju agar terlihat sangat cantik dan tampil berbeda. Saat malam tiba, Hayong mengajak Wusong untuk mendatangi sebuah pesta topeng. Di sini, Hayong berkata kalau pesta tersebut merupakan terapi untuk mengobati penyakitnya itu. Saat berada di pesta, Wusong berjumpa dengan seorang wanita yang tentunya sedang memakai topeng juga. Sang wanita itu kemudian langsung mengajak Wusong ke suatu tempat. Dan gak pakai lama mereka langsung adu genjot. Setelah kelar, akhirnya ia pun mengetahui kalau wanita di balik topeng tersebut adalah istrinya sendiri. Haju menjelaskan kalau ini merupakan terapi terakhir yang dibuat oleh Hayong dan nantinya Wusong bakalan sembuh sepenuhnya. Wusong pun merasa iba dengan isak tangis sang istri. Dan hal itu membuat ia merasa bersalah terhadap Haju. Berapa hari berlalu, mereka pun kembali hidup dengan rukun dan bahagia. Dan film pun berakhir. Sumpah gengs, ini film gokil amat. Kalian bayangin lah coba, kalau cerita ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Seorang istri yang udah tahu diselingkuhin, akhirnya malah bisa balikan lagi dan kembali hidup rukun. Kalau seandainya kalian yang ngalami gimana gengs? Khususnya buat para ciwa ini. Nah jadi itu dulu gengs untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau kalian ada request film yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching and bye.